Ada beredar di YouTube video pendeta yang bisa menyembuhkan penyakit secara instan. Apa itu? Video di YouTube ada seorang pendeta, namanya pendeta Hilam kalau nggak salah, itu bisa menyembuhkan penyakit secara instan, dan kebetulan yang di YouTube tersebut Muslim yang disembuhkan karena telinganya tuli. Orang yang menonton itu paling tidak bisa goyang imannya, apalagi mereka sasarannya selalu untuk yang ekonomi menengah ke bawah, karena sudah banyak kejadian mereka mencari ini yang baru, ya memang sasarannya yang menengah ke bawah dan orang-orang yang sudah putus asa, khususnya kalau yang sakit-sakitan. Itu gimana kita menyikapi hal tersebut agar iman kita tidak goyah, itu aja Bu. Iman kita tidak goyah, itu aja Bu. Iman kita tidak goyah, itu aja Bu. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Saya Pastor Daud Timotius Tambubolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Dan kiranya saudara-saudara semuanya dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan dan dipelihara oleh Tuhan dalam kelimpahan ketika saudara menyaksikan video ini. Ya, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk menyaksikan satu buah video di mana jemaah-jemaah Islam, khususnya ibu-ibu, mempertanyakan tentang pelayanan kesembuhan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Dan ternyata mereka menyaksikan banyak juga orang-orang dari antara mereka, dari umat muslim, datang untuk minta didoakan. Dan akhirnya mereka bertanya-tanya bahwa kalau begini terus iman mereka akan semakin goyah dan mereka meragukan keyakinan mereka. Dan kemudian mereka mencoba bertanya kepada ustadz yang mereka anggap bisa untuk menjelaskannya. Nah, untuk lebih lengkap lagi saudaraku, mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ada beredar di YouTube video pendeta yang bisa menyembuhkan penyakit secara instan. Apa itu? Video di YouTube ada seorang pendeta, namanya pendeta Hilam kalau nggak salah, itu bisa menyembuhkan penyakit secara instan, dan kebetulan yang di YouTube tersebut Muslim yang disembuhkan karena telinganya tuli. Orang yang menonton itu paling tidak bisa goyang imannya, apalagi mereka sasarannya selalu untuk yang ekonomi menengah ke bawah, karena sudah banyak kejadian mereka mencari ini yang baru, ya memang sasarannya yang menengah ke bawah dan orang-orang yang sudah putus asa, khususnya kalau yang sakit-sakitan. Itu gimana kita menyikapi hal tersebut agar iman kita tidak goyah, itu aja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Justru itu adalah ujian keimanan. Kalau masih terpesona dengan hal-hal semacam itu, berarti iman kita keropos. Nanti ada yang lebih dahsyat dari itu, orang mati dihidupkan lagi, bukan sekedar menyembuhkan penyakit. Orang mati dihidupkan, hujan diundang turun, bayi kecil tepuk langsung gede kau, perempuan gak bisa hamil, hamil, ayo. Ada lebih dahsyat lagi, Dajjal. Itu fitnah Dajjal lebih dahsyat lagi. Lah kalau urusan kecil-kecil saja terpesona, tergoda, berarti imannya keropos. Kalau ketemu Dajjal langsung pengikutnya Dajjal nanti. Dajjal lebih dahsyat dari itu. Ngaku Tuhan, percaya orang, semua bisa dilakukan. Orang minta apa? Sakit, yang katanya dokter gak bisa sembuh. Dajjal. Itu mah kecil, itu Dajjal kecil namanya. Itu Dajjal kecil namanya. Ya, kita sudah mendengarkan bagaimana pernyataan daripada ustadz yang menjelaskan pertanyaan dari jemaahnya saudara, dan itu sangat jauh sekali dari kenyataan. Ya, sekalipun memang ada yang namanya si penyesat itu, tetapi dasar kebenaran kita adalah bahwa memang Tuhan Yesus datang dan melakukan banyak tanda-tanda mujizat, dan Yesus pun mengutus murid-muridnya, memberikan kuasa, memberikan otoritas untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, bagi setiap orang-orang yang percaya dengan karunia ini, maka mereka dapat melakukannya. Oleh sebab itu saudara, saya ingin membagikan dasar kebenaran firman Tuhannya yang terdapat di Lukas pasal 9 ayat 1 sampai 6 saja. Demikian firman Tuhan. Judulnya Yesus mengutus ke-12 murid.
Ayat pertama, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Haleluya. Ayat kedua, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Ayat ketiga, katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Ayat ke-6, lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Haleluya. Nah, Ustadz ini tidak mengerti bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sudah memberikan kekuatan dan kuasa kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang percaya. Bahkan sampai di akhir zaman ini pun kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk pergi memberitakan Injil dan menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, saya kira Ustadz yang menjelaskan ini tidak mengerti dan ia menuduh bahwa orang-orang yang melakukan kesembuhan ini adalah dajjal-dajjal kecil. Salah besar ya. Kiranya umat-umat muslim yang mendengarkan video ini ya percaya dan jangan ragu untuk datang kepada hamba-hamba Tuhan. Dan apabila saudara-saudara sakit, apabila saudara-saudara menghadapi masalah yang mungkin saudara tidak bisa dapatkan solusinya di tempat saudara beribadah, datang kepada hamba Tuhan dan datang kepada pendeta-pendeta dan datang kepada Tuhan Yesus yang memiliki mujizat itu sendiri. Saya percaya masalahmu pasti akan diselesaikan. Baik saudara, kita saksikan berikut video-video hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk melakukan pelayanan mujizat sesuai dengan kebenarannya yang barusan kita dengarkan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Dari mana kini, Bu? Dari Makassar, Bone. Siapa nama tak? Haji Nurhayati. Kota Makassar atau kota mana ini? Bone. Bone ya? Bone. Berarti Bone Makassar itu berapa jam ya? Iya, 5. 5 jam baru ke Balikpapan. Iya. Bu, tadi kita didoakan apa yang kita rasa sekarang, apa yang kita rasakan? Enak. Hah? Terus bagaimana kita kenal ini Pastor Andi dari Makassar, kita jauh-jauh apalagi dari Bone? Iya, anak saya di sini kerja di BP. Oh. Teman-temannya banyak di sini. Iya. Jadi tadi kita datang kaki kita sakit. Iya. Sekarang? Iya. Sembuh. Ayo. Iya. Sembuh. Ayo. Apa bedanya? Perasaan kaki dengan bagian kanan sampai Seberapa tahun? sekitar petang. Mau sembuh saat ini. Tutup mata. Dalam nama Yesus, rubah semua sakit penyakit keluar. Lepaskan hamba muda. Dalam setika semua sakit ini. Cukup sudah, Pak. Melepaskan hamba. Haleluya. Amin. Coba goyang begini. Biar dia rusak, saya perbaiki. Kuat. Sakit. Coba bangun. Coba bangun, saudara. Apa? Tinggal lutut. Dalam nama Yesus rubah. Coba lutut ulang. Sempurna. Sempurna. Sudah. Mata masih ada. Mata kebuka. Lepas. Dalam Yesus lepas. Musik kamu. Cukup sudah. Haleluya. Amin. Sudah. Amin. Baiklah saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sampai di sini video yang Pastor Daud tayangkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut keluar lewat mulut.
Tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu tak jadi tumbal reset. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, menjauhi kejahatan, bilang ini punya kerajaan surga, bilang amin. Yesus sangat tahu bagaimana cara menyembuhkan orang buta itu. Ambil keputusan dan nama Yesus, cepat. Jangan lama-lama. Aku perintahkan kau demi nama Yesus.